Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, perkenalkan nama saya Muhammad Arya Maulana dari Prodi Administrasi Publik Angkatan 23. Oke, pada video kali ini kita akan membahas tentang Cek. soal UTS Halo. Ekonomi Politik. Oke, langsung saja kita ke nomor 1. Nah, menurut Aristoteles, ekonomi atau dalam bahasa Yunani kuno, oikonomia, berfokus pada pengelolaan rumah tangga untuk mencapai kebutuhan hidup, seperti sandang, pangan, papan, dan lain-lain. Sementara politik atau polis berfokus pada mengatur kehidupan bersama dalam bernegara untuk mencapai kebaikan bersama atau lebih sering dikenal sebagai common good. Nah, hubungannya adalah ekonomi menjadi dasar bagi politik. Artinya, jika kebutuhan ekonomi dapat terpenuhi dengan baik, maka stabilitas politik akan menjadi lebih baik. Dan sebaliknya, jika kebutuhan ekonomi masyarakat tidak terpenuhi dengan baik, maka dapat memicu konflik dan ketidakstabilan politik. Nah, tapi teman-teman, Aristoteles juga menegaskan bahwa ekonomi tidak boleh menjadi tujuan utama untuk menguasai politik. Nah, politik tetap harus diarahkan untuk kepentingan bersama dan bukan sekedar mengejar kekayaan. Nah, perbedaan utama dalam konsep ekonomi merkantilisme dan liberalisme klasik itu terletak pada seberapa besar peran negara dalam mengatur ekonomi, teman-teman. Nah, dalam konsep merkantilisme, negara ini memiliki intervensi atau peran yang sangat besar dalam mengatur ekonomi, teman-teman, seperti mengatur perdagangan, kemudian menerapkan tarif tinggi, membatasi impor, dan mendorong ekspor. Nah, tujuannya yaitu untuk memperkuat kekayaan dan kekuasaan negara. Jadi, ekonomi benar-benar bisa dikendalikan demi kepentingan negara. Berbeda dengan merkantilisme, liberalisme klasik lebih menekankan pada kebebasan individu untuk berekonomi. Seperti yang dijelaskan oleh Adam Smith, peran negara justru dibatasi seminimal mungkin, teman-teman. Nah, negara di sini hanya berfungsi sebagai penjaga aturan, misalnya menjaga keamanan, hukum, dan keadilan. Sementara mekanisme pasar dibiarkan berjalan sendiri melalui konsep invisible hand. Nah, di sini, dalam konsep ini, individu bebas berusaha dan bersaing dengan individu lainnya. Oke, jadi konsep invisible hand dalam ekonomi itu gambaran besarnya seperti ini, teman-teman. Ketika seseorang sedang mencari keuntungan untuk dirinya sendiri, seperti contoh berjualan, kemudian bekerja atau membuka usaha, nah itu otomatis akan membantu orang lain untuk mencapai kebutuhannya. Seperti contoh, kita ingin membeli ayam. Nah, otomatis orang yang berjualan ayam itu akan mendapatkan keuntungan dan kita sebagai konsumen akan mendapatkan apa yang kita inginkan. Nah, kurang lebih itu yang disebut sebagai invisible hand, atau bisa dikatakan seperti konsep supply and demand, di mana ada penawaran dan permintaan. Ketika hal itu terjadi, itu akan menciptakan invisible hand ataupun konsep-konsep yang ada di dalam supply and demand tadi, teman-teman. Seperti contoh, ketika suatu barang ini menjadi langka, maka nilainya akan semakin naik, dan ketika barang ini menjadi pasaran dan beredar di mana-mana, maka nilainya akan menjadi turun. Begitu juga dengan konsep yang mengatakan bahwa seorang produsen akan mencari keuntungan sebanyak-banyaknya, sementara konsumen akan mencari barang dengan harga yang paling murah. Nah, itu merupakan beberapa pola dari invisible hand, teman-teman. Nah, lalu apa dampaknya pada ekonomi modern? Yang pertama yaitu pemerintah tidak terlalu banyak ikut campur dalam ekonomi, teman-teman. Seperti
dalam konsep liberalisme klasik. Kemudian masyarakat diberi kebebasan untuk berusaha dan bersaing. Jadi dalam masa ekonomi modern, masyarakat itu diberikan peluang dan kesempatan untuk bersaing dengan individu lainnya dalam ekonomi. Jadi negara tidak membatasi hal tersebut. Kemudian negara lebih berperan sebagai pengawas dan bukan pengendali penuh. Negara di sini hanya menjadi pengawas dalam hal kebijakan, keamanan, keadilan, dan lain-lain. Oke, secara sederhana, kritik Karl Marx bisa dijelaskan seperti ini. Pertama yaitu kekayaan menumpuk di segelintir orang. Dalam konsep kapitalisme, pemilik modal atau pengusaha itu terus mendapatkan keuntungan, teman-teman. Sementara kaum proletar, yakni buruh atau pekerja, itu hanya mendapatkan upah. Nah, akibatnya makin lama kekayaan ini makin terkumpul untuk kelompok kecil. Maksudnya adalah bagi kelompok kecil atau proletar, kekayaan ini sedikit sulit untuk dicapai. Oke, kemudian yang kedua yaitu eksploitasi tenaga kerja. Marx berpendapat bahwa pekerja menghasilkan nilai lebih, tapi tidak dibayar sesuai dengan hasil kerjanya. Nah, selisih itu jadi keuntungan pemilik modal. Ini yang disebut sebagai bentuk eksploitasi. Maksudnya adalah seperti ini, teman-teman. Para pekerja itu memiliki beban kerja 2 kali lipat atau mungkin lebih, namun pembayarannya atau upah yang diberikan oleh pemilik modal itu sama halnya seperti upah seperti pada biasanya, teman-teman. Dalam prinsip kapitalisme juga, seorang pekerja atau buruh itu hanya dianggap sebagai alat produksi, di mana tidak memiliki nilai sosial pada individu tersebut. Dan yang ketiga yaitu ketimpangan sosial makin lebar. Karena kekayaan terus terakumulasi di atas, yaitu pada pemilik modal, jarak antara si kaya dan si miskin makin besar. Makanya ada istilah yang kaya makin kaya dan yang miskin makin miskin. Nah, hal ini dapat menimbulkan ketidakadilan sosial. Kemudian yang terakhir yaitu potensi konflik kelas. Marx melihat akan muncul konflik besar antara kaum borjuis atau pemilik modal dan proletar atau buruh yang dipekerjakan. Nah, konflik ini dapat memicu perubahan sosial secara besar, teman-teman. Nah, pada intinya, Marx mengkritik bahwa sistem ekonomi klasik terlalu menguntungkan pemilik modal dan kurang memperhatikan pada kelas pekerja atau buruh, sehingga menyebabkan ketimpangan dan ketidakadilan dalam masyarakat. Nah, perbandingannya adalah, teman-teman, di ekonomi liberal, yang pertama yaitu ekonomi liberal itu mengandalkan mekanisme pasar bebas, ya. Dan kemudian negara berperan terbatas. Jadi peran negara dalam sistem ekonomi liberal itu sangat terbatas, seperti hanya menjadi regulator saja pada hukum, keadilan, dan keamanan. Kemudian yang ketiga yaitu ketimpangan itu dianggap wajar dalam ekonomi liberal, teman-teman, selama ekonomi tersebut dapat tumbuh. Nah, solusinya biasanya melewati kesempatan yang sama atau equal opportunity. Nah, istilah equal opportunity dalam ekonomi klasik adalah setiap orang mempunyai kebebasan yang sama untuk bersaing di pasar tanpa adanya hambatan hukum atau hak istimewa dari pemerintah. Yang kedua yaitu ekonomi sosialis. Nah, dalam perspektif ekonomi sosialis, negara berperan besar dalam mengatur atau menjaga stabilitas ekonomi, teman-teman. Nah, fokusnya itu pada pemerataan kekayaan. Jadi Karl Marx itu berpendapat bahwa penghapusan tentang kasta proletar dan borjuis itu perlu dilakukan untuk pemerataan kekayaan, teman-teman. Kemudian yang ketiga itu sumber daya yang penting, sumber daya yang jumlahnya besar itu harus dikuasai oleh negara. Dan yang terakhir, ketimpangan harus ditekan seminimal mungkin untuk mencapai pemerataan. Nah, jika melihat kondisi ekonomi sekarang, teman-teman, pendekatan yang paling efektif untuk dilakukan adalah dengan menggabungkan kedua perspektif tersebut. Jadi kita mencampur antara
perspektif ekonomi liberal dan juga perspektif ekonomi sosial. Nah, mengapa demikian? Jika terlalu liberal, maka ketimpangan itu bisa menjadi semakin besar, bisa menjadi semakin lebar. Sementara jika kita terlalu sosialis, maka bisa menghambat inovasi dan efisiensi ekonomi. Makanya banyak negara sekarang itu pakai pendekatan campuran dengan cara pasar tetap diberi kebebasan untuk tumbuh, tapi negara tetap hadir lewat kebijakan seperti bantuan sosial, pajak progresif, subsidi, dan lain-lain. Sekian, terima kasih.